Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program kajian bulan suci Ramadan kali ini kita akan sampaikan tentang nuzul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang berada di Gua Hira. Saat itu tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai menggigil. Kemudian yang dialaminya diceritakan kepada istrinya. Sejak peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah gelar seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah nuzul Quran yang perlu kita ketahui, pada awal datangnya Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus, namun secara bertahap dan menurut tuntunan peristiwa yang melatarinya. Tentunya lama waktu turunnya Al-Quran secara utuh, yaitu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari.
Al-Quranul Karim selesai diturunkan menjelang kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu malam angin mengalir lembut dan langit bermandikan cahaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam Gua Hira. Ia sudah beberapa hari tinggal di Gua Hira tersebut untuk tahannut. Manakala kemudian keluar dari Gua Hira tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan dirinya dan mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda Muhammad, Anda adalah Rasulullah, adalah utusan Allah kepada umat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril kemudian merengkuh tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, bacalah. Sementara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai ketakutan hingga gemetar, kemudian menjawab, aku tidak bisa membaca. Bacalah. Ulang malaikat Jibril, saya tidak melepaskan Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengulangi jawaban yang sama. Lalu malaikat Jibril menarik dan menekapnya. Yang pada keempat kalinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan kalimat suci, yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu selesai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti malaikat Jibril dengan membaca ayat surat Al-Alaq, lalu malaikat Jibril menghilang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun masih bergeming dan merasa ketakutan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bergegas pulang menemui istrinya dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Rasulullah masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Beliau berkata, "Selimuti aku." Khadijah pun menghubungi putra pamannya
yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah pengikut sekaligus seorang pendeta Nasrani dan penafsir Bible, kitab Taurat dan Injil. Ia juga memahami bahasa Ibrani dengan fasih. Pada sepupunya Khadijah mengatakan, tolong dengarkan apa yang disampaikan sepupumu. Lalu Rasulullah mulai menceritakan apa yang dilihat dan yang dialaminya bersama malaikat Jibril dalam gua Hira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Waraqah sangat mengerti soal tersebut. Tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad SAW telah dipahami dengan baik dari sejarah para nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat wahyu pertama Rasulullah SAW diterima melalui malaikat Jibril, Rasulullah berada di Gua Hira, dan disitulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun mengenai waktu dan tanggal, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian meyakini peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 8 atau 18, dan sebagian lain pada bulan Rajab pada tanggal 17 atau 27 menurut riwayat Abu Hurairah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari bertempurnya kedua golongan itu antara kaum muslimin dan musyrikin, yaitu hari perang Badar pada tanggal 17 bulan Suci Ramadan tahun 2 Hijriah. Mengenai hal ini, Imam Tabari menjelaskan dengan sanad dari Hasan bin Ali, yaitu malam Al-Furqan adalah malam diturunnya Al-Quran, adalah bertepatan hari pertempuran dua golongan, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Artinya pada 17 Ramadan adalah momen penting dalam sejarah Islam. Selain hari berlangsungnya perang Badar, juga merupakan waktu pertama kalinya diturunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Tentunya surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Begitulah seterusnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hingga yang terakhir adalah ayat dari surat Al-Maidah ayat 3. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali pada doa Nuzulul Quran. Pada perayaan Nuzulul Quran, tentu kita harus memanjatkan doa. Doa Nuzulul Quran adalah doa yang dapat diamalkan saat malam diturunnya Al-Quran. Nuzulul Quran dikatakan sebagai peristiwa yang sangat penting
adalah peristiwa yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membacakan doa nuzul Quran untuk meraih keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran wa hassin a'malana bidzikril Quran wa najjina minan nari bi barakatil Quran wa dakhilna jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskan amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan malam nuzul Quran, ada banyak keistimewaan di malam nuzul Quran yang wajib kita ketahui bersama. Peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat. Nuzul Quran juga memiliki keistimewaan di mana momen ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Saat turunnya Al-Quran, wahyu Allah yang pertama pada Nabi berupa Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia dari berbagai hal, mulai dari fikih, hukum, hingga lain yang sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa makna, banyak momen berharga yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Tentu selain nuzul Quran, juga ada Lailatul Qadar. Keduanya, peristiwa tersebut adalah ruang sejarah yang menentukan kehidupan dunia selanjutnya. Sebab keduanya ini berhubungan langsung dengan proses turunnya Al-Quran, di mana sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tentang nuzul Quran, di mana kita semua mendapatkan hidayah dan beri kesempatan untuk menggali hikmah dan manfaat tentang nuzul Quran, yang mana Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup yang mudah-mudahan kita semua termasuk ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran, dan ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
sebagai evaluasi, saya mengajak untuk memberikan pertanyaan kepada pemirsa. Yang pertama, berikan penjelasan singkat tentang nuzul Quran. Yang kedua, tulislah surat Al-Alaq dengan baik. Yang ketiga, terjemahkan surat Al-Alaq dengan benar. Yang keempat, tuliskan doa nuzul Quran. Yang terakhir, apa saja keutamaan nuzul Quran bagi umat muslim. Dipersilahkan untuk dipelajari sehingga kita paham betul makna dan keutamaan nuzul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian Al-Qur'an Karim di bulan suci Ramadan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.